Inni kuntu usolli. Sesungguhnya tadi itu aku sedang sholat. Jadi ketika aku dipanggil oleh Rasulullah, aku sedang sholat. Jadi aku tidak jawab. Faqala, kemudian Rasulullah SAW sabda, alam yakulillah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum istajibu, penuh panggilan, lillahi Allah walir rasuli dan Rasulullah, idza da'akum, kalau Allah dan Rasul itu memanggilmu, lima yuhyikum, untuk sesuatu yang membuat kamu hidup gitu. Artinya membuat hidupmu itu menjadi baik gitu di dunia ini maupun di akhirat gitu. Jadi kalau ini ya, apa namanya, kita lagi sholat, kalau dipanggil Rasulullah SAW itu meskipun sedang sholat itu ya harus nyahut, harus memenuhi panggilan. Ini khususnya bagi Rasulullah ya. Kalau selain Rasul mah kita sholat ya dilanjut aja gitu. Yang Tsumma kemudian berkata Rasulullah li kepadaku, kata siapa? Kata Sa'id, lau 'allimannaka suratan hiya a'zamus suwari fil Qur'an. Sungguh, kata Rasulullah, aku akan mengajarkan kepadamu suatu surat yang mana surat itu adalah a'zamus suwari fil Qur'an. Adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kata Rasulullah, qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Jadi kata Rasul, saya akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Kemudian summa akhadha biyadi, Rasulullah kemudian memegang tanganku, kata sahabat ini, sahabat yang bernama Sa'id. Falamma arada ay yakhruja, kemudian ketika Rasulullah SAW mau keluar, seakan-akan Rasul lupa gitu dengan ucapannya bahwa tadi mau ngajarin surat yang paling agung. Tapi ternyata ketika mau keluar, Rasul tuh belum juga ngajarin. Nah ini ya sebenarnya suatu contoh ya dari Rasulullah ketika kita menguji muridnya, ketika kesungguhan muridnya untuk mengetahui gitu, untuk mengetahui ilmu gitu. Jadi pura-pura lupa gitu. Kalau muridnya juga keinginannya untuk tahu itu kecil ya, dia tidak akan bertanya, biar aja gitu. Tapi ketika Rasul seakan-akan pura-pura lupain gitu, mau keluar begitu saja, sahabat ini lalu berkata, qultu lahu alam taqul, gitu. Apakah bukannya engkau tadi berkata, lau 'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'an, bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Kok mau keluar gitu? Tadi kan bilang mau ngajarin surat yang paling agung gitu. Kira-kira begitu kalau bahasanya kita. Nah ini menandakan bahwa Sa'id ini adalah seorang sahabat yang sangat antusias untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa surat yang paling agung itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azim allazi utituhu. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya yang kita kenal dengan surat Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani. Adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Qur'anul azim, dan Quran yang agung. Allazi, yang utituhu, yang diberikan kepadaku. Seperti itu. Artinya Al-Fatihah ini tidak diberikan atau tidak diturunkan kepada nabi-nabi lain selain aku. Nah, itu keutamaan surah Al-Fatihah ya. Bahwa surah Al-Fatihah itu adalah surat
yang kitab lain, di kitab lain itu nggak akan ditemukan atau tidak ada, tidak diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan nabi-nabi sebelumnya. Hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya juga adalah juga diturunkan kepada kita, karena ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, adalah kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikannya juga kepada umatnya. Pada saat itu umatnya adalah para sahabatnya. Dan kemudian para sahabatnya wajib juga mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada generasi selanjutnya. Karena dilarang ya kita itu untuk menyembunyikan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ilmu Alkitab, ilmu tentang Al-Quran gitu. Itu dilaknat orang yang menyembunyikan ilmu tentang Al-Quran yang ditahu apa gitu. Hukum, akidah dan lain sebagainya gitu. Itu salah satu daripada keutamaan surah Al-Fatihah. Kemudian, nah ini terjemahnya yang tadi. Kemudian nama-nama surah Al-Fatihah ini penting juga bagi kita untuk mengetahui nama-nama surah Al-Fatihah. Karena dengan mengetahui nama-nama ini kita juga jadi lebih tahu keutamaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Karena nama-nama ini juga menunjukkan keutamaannya sebenarnya. Yang terkenal nama-nama surah Al-Fatihah itu ada 3, yaitu ya Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, kemudian juga As-Sab'ul Masani, Ummul Kitab. Itu yang paling terkenal ya. Al-Fatihah, Sab'ul Masani, dan juga Ummul Kitab. Padahal ini seperti ditulis oleh Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, bahwa nama Al-Fatihah itu ada 12. Dari mana beliau mendapatkan nama-nama ini? Dari hadis-hadis Nabi SAW gitu. Dan perkataan para sahabat. Gitu. Yang pertama, nama surah Al-Fatihah itu adalah As-Salat. Oh, sudah 19.31 ya. Lanjut sedikit lagi ya, Ibu-ibu. Pak Ustadz, nggak kerasa. Lanjut, kita nama surah Al-Fatihah ya. Yang pertama As-Salat. Nah, seperti tadi disinggung ya, bahwa nama surah Al-Fatihah itu juga adalah As-Salat. Kenapa disebut As-Salat? Karena surah Al-Fatihah itu adalah surat yang suka dibaca di dalam sholat atau wajib dibaca di dalam sholat. Bahkan ya kita nggak sah sholat kalau nggak baca surah Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholatnya tidak baca surah Al-Fatihah. Jadi penting Bu bagi kita untuk baca surah Al-Fatihah itu benar, bagus. Makanya perlu tuh talaki minimal surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat. Menurut saya sih wajib. Bukan menurut saya sih. Menurut kitab-kitab fikih bahkan. Itu surah Al-Fatihah itu harus benar. Kenapa? Karena itu dibaca dalam sholat. Jadi malah di kitab fikih Safinah itu ada rukun bacaan surah Al-Fatihah gitu. Ya kan, kalau yang sudah belajar itu Safinah itu. Jadi harus benar bacaan hurufnya, harus benar panjang pendeknya gitu. Nah, yang belum betul wajib untuk bertalaki supaya bacaan Fatihahnya benar. Kalau orang sudah belajar gitu, kalau kita sudah belajar atau sedang belajar bacaan surah Al-Fatihah yang benar, maka ketika kita masih salah dalam membacanya, ketika kita sholat, itu kesalahan kita dimaafkan. Beda dengan orang yang bacaan surah Al-Fatihahnya masih belum bagus, tapi dia nggak mau belajar. Jadi itu ketidakbisaannya
tidak dimaafkan kalau kayak gitu. Jadi harus